Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Lagu-lagunya adalah nasyid tentang Nabi, musik-musiknya adalah tentang Nabi. Maka yang di rumahnya hanya ada suara maulid-maulid. Tapi anak saya mau nonton Upin Ipin Pak Ustadz, tontonannya tetap film tapi suaranya hilangkan, ganti jadi suara solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Namanya Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria, 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, ada rezeki, kita akan jalan-jalan ke Kairo dan mampir ke Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Al-Busiri seorang laki-laki yang diuji Allah dalam keadaan lumpuh, tapi tangannya masih bisa menulis. Tangannya menulis syair bait demi bait, kata dirangkai menjadi kalimat sampai akhirnya menjadi syair yang indah. Tapi dia belum beri nama syair itu apa namanya. Lalu dalam menulis itu dia pun tertidur. Di saat tertidur itu tiba-tiba datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan kain burdah ke tubuhnya. Maka ketika dia terbangun terjaga, dia sembuh dan sehat dari penyakitnya, dia bisa tegak berdiri, maka solawat itu diberi nama solawat burdah, maulid burdah. Ada maulid Al-Barzanji, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada untayan mutiara-mutiara yang disusun begitu indah, Simtud Durar. Ada cahaya yang berkilauan, Ad-Diyaul Lami. Ada lagi namanya Maulid Syaraful Anam. Berkumpullah para ulama mengkhususkan diri dalam bidang Maulidur Rasul. Maulid nggak boleh dibaca. Maulid itu dibuat-buat manusia. Maulid itu adalah perbuatan yang bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Datang seorang memuji-muji Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Nabi tidak marah, Nabi tidak mengejek, Nabi tidak melarangnya. Hasan bin Sabit bahkan dipersilakan ketika ada seorang raja diraja dari Mesir bernama Mukaukis, namanya Jirjis, gelarnya Mukaukis, pembesar Alexandria, mengirimkan 2 orang perempuan, satu bernama Maria Al-Qibtiyah, satu bernama Sirin. Sirin diberikan kepada penyair Nabi bernama Hasan bin Sabit. Itu menunjukkan bahwa memuji Nabi dengan bait-bait syair tidak dilarang selama tidak melampau batas. La tatruni kama atiratin nasaral masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasara memuji Al-Masih sampai dikatakan anak Allah. Allah tidak beranak, lam yalid walam yulad. Kita tidak pernah memuji Nabi sampai melampaui batasnya. Kita tahu batas bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul utusan Allah. Maka perbuatan membuat untayan syair yang indah adalah perbuatan yang terpuji, dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad ini katanya datang maulid subuh berjamaah, dia sendiri nggak datang subuh berjamaah. Ini saya perlu klarifikasi, saya tadi subuh berjamaah bersama dengan jamaah, tapi saya diberitahu panitia, Ustadz, jamaah ramai melimpah ruah,
biarkan dulu fokus baca maulid, nanti setelah selesai Ustadz masuk. Oke, I'm coming. Kenapa Ustadz perlu jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan jadi fitnah. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Setuju? Udah terjelas, sulit setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang membaca, kalau tidak bisa memuji, jangan mengejek Nabi. Kalau belum mampu mengerangkai kata, baca saja maulid yang sudah ditulis para ulama. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis syair-syair. Indahnya Nusantara, indahnya Republik Indonesia. Ada saudara kita yang datang dari ujung Arab, Yaman. Ada yang datang dari ujung barat, Maroko. Dari Yaman sampai Maroko, kita hitung berapa negara. Yaman naik ke atas, Saudi Arabia naik ke atas, Yordania naik ke atas, Palestina, nyebrang ke kiri lewat Laut Mati, Laut Merah, Mesir, selesai Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Orang di Yaman baca Ad-Diyaul Lami, orang di Yaman baca Simtud Durar Habsyi, orang di Yaman baca Ratib Al-Haddad, orang di Yaman baca Ratib Al-Attas, orang di Maroko Imam At-Tazi disebut dengan Sholawat Nariyah, datang dari Maroko. Ada lagi Imam Al-Jazuli datang dari Maroko. Ada lagi para ulama, Imam Abul Hasan Asy-Syazili datang dari Maroko. Ada lagi ulama besar Ahmad At-Tijani datang dari Maroko. Yang dari Yaman, yang dari Maroko, berkumpul semuanya di Nusantara Indonesia. Orang Indonesia baca Simtud Durar, orang Indonesia juga baca Ad-Diyaul Lami, orang Indonesia baca Ratib Al-Haddad, orang Indonesia juga baca solawat-solawat yang datang dari timur dan barat. Berkumpul semuanya, maka insya Allah kemuliaan akan lahir dari Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia, Muslim terbesar di dunia insya Allah. Allahu Akbar. Kita bangga menjadi Muslim terbesar di dunia. Bangga apa tidak bangga? Bangga. Tapi kita juga khawatir, karena saya baca di internet korupsi terbesar. Enggak usahlah kita teruskan. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah kita cinta kepada Nabi? Cinta. Tapi cinta ada buktinya, my honey. Cinta tanpa bukti gombal, omong kosong. Betul? Apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta pasti sering menyebut dan sering mengingat-ingat. Maka kita sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyebutnya? Tidak sama dengan cara menyebut Ustaz Somad. Somad. Menyebutnya tidak begitu. Menyebutnya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kenapa Ustaz menyebutnya Sayyidina? Karena dia sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Seluruh anak cucu keturunan Adam, ana sayyid, saya pemimpinnya. Maka saya menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz menyebutnya Maulana? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena dia sendiri yang mengatakan man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku pemimpinnya, maka saya mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi semua yang kita katakan itu ada dalil-dalilnya. Sebelum azan, apa kata muazzin?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selesai dia azan, langsung dipanggil sama Pak RT. Mari, dia pun berbunga-bunga. Masya Allah, nampaknya Pak RT akan memberi saya pujian dan penghargaan. Kata Pak RT, nanti kalau azan jangan baca innallaha wa malaikatahu lagi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa ini Pak Ustadz? Mahasiswa ngadu ke saya, Ustadz Somad, saya tinggal di masjid, terus sebelum azan saya baca innallaha wa malaikatahu, terus saya dipanggil sama Pak RT. Apa kata dia? Jangan lagi baca innallaha wa malaikatahu. Kalau baca, diusir dari masjid, dicabut SK-nya, berhenti jadi muazin, pindah ke cleaning service. Oh, kalau gitu kamu besok sebelum azan nggak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Terus gimana Pak Ustadz? Ngomong gini, ladies and gentlemen, all of our passenger, kaum muslimin dan muslimat, nanti kalau saya ucapkan nama Nabi Muhammad dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih baik, ladies and gentlemen atau innallaha wa malaikatahu? Tentu lebih bagus innallaha wa malaikatahu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Quran. Muazin yang membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan, dia mau mengingatkan, wahai masyarakat yang ada di toko, di ruko, yang ada di pasar, di jalan, nanti kalau saya menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawatlah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun sedang nyetel motor, di mana? Bengkel aneka motor. Walaupun dia sedang merias pengantin, yang sedang dipakai bedaknya, yang sedang dipakai pecinya, yang sedang dipakai bajunya, dengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar ya mbak sholat dulu, habis sholat baru pakai make up. Jangan sampai gara-gara duduk jadi kemanten sampai tidak sholat, ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia dipakai make upnya di Anessa Wedding. Masya Allah, ini Ustadz Somad jangan-jangan mengendorse, ini udah dapat persen ini. Itulah untungnya punya toko dekat masjid, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman ruko, halaman rumah, semua dipakai, tidak ada yang komplain. Kalau komplain silakan pindah ke Afrika Selatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya sepanjang jalan ini orang-orang baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda cintanya, halaman rumahnya, jalannya, hartanya, tokonya, sampai kepada sering dia menyebut-nyebutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan bersolawat itulah kita akan tenang hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hati tenang bukan karena narkoba, hati tenang bukan karena ganja, hati tenang bukan karena pil anjing gila, hati tenang bukan karena musik, hati tenang bukan karena obat penenang, tapi hati tenang karena banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ibu kalau lagi galau, lagi susah hati, suami jauh, maka banyak bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi pergi ke pasar, banyak orang cerita aib orang, kabarnya anak si anu, kabarnya suami si anu, kabarnya menantu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Maka insya Allah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Ustadz Somad tadi sebelum kemari apa yang Ustadz baca, apa yang Ustadz zikirkan, apa yang Ustadz amalkan? Ya Allah,
aku akan bertemu dengan para habaib alim ulama pewaris Rasulullah. Ya Allah, aku akan berjumpa dengan umat Nabi Muhammad, hamba-hambamu. Ya Allah, izinkan aku menyampaikan ayat-ayatmu, kalam nabimu. Setelah itu saya pun berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang teriak, Ustaz Somad, I love you too, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laki-laki bukan perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara ini besok hari apa besok? Hari Senin. Hari Senin masuk kantor. Di kantor mana? Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Duduk di kantor. Linmas, pelayan masyarakat. Datang jamaah mau ngurus surat akte kelahiran anak. Bu, gimana akte kelahiran anak saya, udah siap atau belum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ngobrol melayani masyarakat itu juga bagian dari pengabdian kepada negara. Berniat amal soleh dari rumah, tidak korupsi, tidak makan haram, tidak pungli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Selagi ngobrol ya ngobrol, tapi pas nggak ada orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kadang pas ada orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada orang, main game. Pas dekat kawan langsung robah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa ini? Sholawat pencitraan semuanya. Mudah-mudahan doakan Ustaz Somad supaya bersih dari riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai takbur sombong. Ustaz Somad bicara sum'ah, riya dan sombong, itu kan penyakit Ustaz Somad semua. Oh iya betul, Ustaz Somad lah yang paling riya karena ceramahnya ditonton orang banyak. Ustaz Somad lah yang paling sum'ah karena ceritanya diperdengarkan orang. Ustaz Somad yang paling takbur, dia berada di atas pentas berdiri dimuliakan orang. Tapi saya masih husnuzan, saya masuk surga mungkin bukan karena amal saya, tapi karena doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya ribuan umat dari ujung ke ujung ini, mereka di tengah malam mendoakan, ya Allah, masukkan Ustadz Somad dalam surga Jannatul Firdaus kelas VVIP room. Dari bunyinya nggak ada yang setuju kelihatannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan kita semuanya ketika nanti tidak ada yang bisa menolong, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandungnya lari, wa ummihi wa abihi, ibu kandungnya bapaknya lari, wa sahibatihi wa banihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuni. Apa yang Ustaz lihat ke sana? Ada saya di TV. Masya Allah. Hai. Inilah indahnya tausiah di Amuntai. Jamaahnya tidak berkumpul dalam satu lapangan, tapi TV terus dipasang ada. Yang paling besar itu di belakang, layar tancap. Masya Allah, tabarakallah. Ada gambar saya di situ. Saya lambaikan tangan, melambai semuanya. Hai guys. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Lagu-lagunya adalah nasyid tentang Nabi, musik-musiknya adalah tentang Nabi. Maka yang di rumahnya hanya ada suara maulid-maulid. Tapi anak saya mau nonton Upin-Upin Pak Ustadz. Tontonannya tetap film, tapi suaranya hilangkan, ganti jadi suara solawat. Jadi anak tetap nonton, tapi telinganya solawat. Nanti bapak ibu jangan heran, pas pulang ke rumah anak sudah sholat, Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Batman, Superman, Naruto, Upin, Ipin, Jarjit pun ikut sholat, Meme pun dibawanya ikut sholat. Kenapa? Dia nonton tapi yang didengarnya adalah solawat.
Selawat, banyak selawat yang kita sukai. Selawat siapa? Selawatnya Habib Syekh. Kuat selawat Habib Syekh. Ada selawat yang dari Mesir, Ustadz Somad Atif, dibawa beliau ke Kalimantan Selatan oleh para habaib. Masya Allah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Tolong jangan bandingkan suara saya sama suara dia. Bainas sama'i was sumur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumah solawat, di mobil solawat, bawa motor solawat. Saya begitu melihat orang di lampu merah bawa motor, Masya Allah dia berselawat. Lihatlah orang di motor selawat, rupanya ada handphone di dekat helm, lagi ngobrol rupanya. Solawat, 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 ganti semuanya. Suatu ketika saya datang ke tempat ceramah terlalu cepat, jamaah belum hadir, salah ngelihat jam. Ada beberapa jamaah yang sudah datang duluan, ibu-ibu. Ustadz Somad, iya, ada yang mau saya tanya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz 4 mata, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Hati saya nih Pak Ustadz tenang sekali, Masya Allah. Pas lagi ngapain Bu? Pas lagi dengar lagu dangdut. Itu ketenangan yang datang dari setan. Ketenangan yang datang dari Allah adalah tenang karena ayat Quran, tenang karena tausiah, tenang karena mendengar solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, anaknya sudah baik, dengarkan solawat. Ibu, suaminya sudah baik, dengarkan solawat. Jangan lagi di rumah kita keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Saya malu mengucapkannya di depan para habaib, tapi mesti saya sebutkan juga supaya kita selamatkan. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah mendengar tausiah Ustadz Somad, semua lagu-lagu, CD-CD, MP3 semua sudah dibuang Pak, sudah saya sedekahkan Pak Ustadz. Jangan mengalir dosa jariahnya, buang, campakkan ke tong sampah, bakar, taubat nasuha, kita perbaiki. Taubatnya orang yang mendengarkan maksiat, merubah dari musik lagu maksiat. Tapi Islam tuh katanya nggak boleh musik Pak Ustadz. Musik yang nggak boleh itu musik yang ngajak pada perbuatan maksiat dan dosa. Adapun musik lagu yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musik yang mengingatkan kepada mati, orang kaya mati, nggak usah lagi kita nyanyikan, nggak enak di depan para ulama. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa mempercepat kematian idza jaa ajaluhum. Kalau sudah datang masa ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana warisan Nabi? Sampai ke Madinah tidak ada istana Nabi Muhammad, tidak ada kursinya terbuat dari emas, tidak ada tongkatnya yang terbuat dari perak. Yang ada di Madinah Masjid Nabawi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Masjid yang ada di Amuntai ini bukti cinta orang Amuntai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya megah, masjidnya cantik, masjidnya indah, rumahnya indah, megah, besar, tapi dibuat masjid lebih megah, lebih indah, lebih besar. Masjid cantik, pandang ke sana hijau, kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemari hijau juga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya semuanya, dan sebelum mati sempat membangun masjid insyaallah. Amin. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan saya pintu rahmatmu. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik
berikan saya rezekimu. Kenapa keluar masjid doanya minta rezeki? Karena begitu keluar dari masjid langsung ke ruko, toko, rezeki. Yang sakit mampir ke apotik. Ruko, yang lapar sop buntut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu mana masjid yang melaksanakan sunnah Rasulullah, keluar masjid ada tempat dagang, tempat niaga. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Dunianya dapat, akhirat tidak tinggal. Bersimpuh dunia di kakimu kalau akhirat yang kau kejar. Saya husnuzon, saya yakin, saya percaya orang di Amuntai kalau sudah azan berkumandang pasti semuanya ini akan berangkat memenuhi masjid kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ke masjid mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Yang sudah tinggal dekat masjid enggak pernah ke masjid mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahatnya. Amin. Jangan didoakan, enggak boleh. Enggak boleh kita doakan orang mati jelek, enggak boleh. Tadi Ustaz ngomong itu mancing aja. Kita doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bukakan pintu hidayahnya sehingga dia menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid ada Al-Qur'an. Al-Quran dibaca, Al-Quran sebagai kaligrafi, mantap. Al-Quran musabaqah tilawatil Quran, keren. Tapi Al-Quran bukan diturunkan sekedar untuk dilantunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melambung suara. Begitu selesai zina merajalela, maksiat merajalela, Al-Quran dibaca tapi isinya diinjak-injak. Maka tidak demikian. Kita ingin Al-Quran dibaca, dimusabaqahkan, tapi amalnya amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Jangan sampai azab Allah turun, tsunami datang, banjir bandang, gunung meletus. Gara-gara apa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu suaranya melengking, tapi dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka? Ini yang bapak-bapak pakai seragam nih, bapak-bapak TNI, bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP, bapak-bapak dinas perhubungan. Mereka nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, cukup dengan seragamnya, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Yang mau laga ayam, laga, main. Mereka dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, pakai untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira mana yang lebih efektif? Bapak polisi, TNI, Polri, atau Ustadz Abdul Somad? Jamaah bingung mau menjawab. Mau dijawab TNI, Polri takut ustadznya tersinggung, mau dijawab ustadz takut kena tilang. Saya berapi-api ceramah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijusun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Berapi-api di masjid. Keluar dari masjid nggak jauh, baru 2 belok kanan kiri langsung ada tempat main judi, tempat jual minuman. Apa mungkin saya datang ke situ? Ya ayyuhallazina kafaru. Tapi ada orang yang tidak perlu pakai ceramah, tidak perlu pakai khutbah, dia bisa merubah kemungkaran dengan tanda tangannya. Perda, peraturan daerah, perbub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Orang yang baik ditempatkan yang baik, mengeluarkan undang-undang yang baik, maka itu juga bagian dari dakwah. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin kalau dia adil, dia amanah, semut tidak ada yang terinjak. Tahan pasukan, jangan jalan dulu, kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena aku mendengar Panglima Semut sedang berkata,
Udkhulu masakinakum, hai semut-semut masuk ke sarang kamu. Karena pasukan Sulaiman mau lewat. Penguasa kalau dia adil, rumah semut tidak terganggu. Tapi kalau zalim aniaya, rumah manusia seperti rumah semut diinjak-injak, diambil, direbut. Ittaqus zulma, takut kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya mohon doa kepada jamaah yang ribuan, puluhan ribu ini, mintalah kepada Allah dalam setiap sholat supaya hak saudara saya di Pulau Rempang tidak dirampas rumahnya. Tolong doakan, kita tidak punya senjata, senjata kita cuma doa. Bacakan Yasin, bacakan Hizbul Bahar, bacakan Ratib Al-Haddad, supaya dibukakan Allah pintu hati mereka yang punya kuasa. Mereka tidak menghalangi investasi, silakan investasi, tapi kampung rumah mereka, kelahiran mereka, nenek moyang mereka, tolonglah kampung-kampung tua ini terjaga, terpelihara ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rela berkorban harta, nyawa, anak. Ustadz Somad, anak saya yang ini saya akan kirim ke Tarim, ke Hadramaut, belajar kepada Sayyidi Habib Umar bin Hafiz, belajar di Darul Mustafa, belajar di Mukalla Imam Syafi'i, belajar di Ahqaf University. Ibu, lepaskan anaknya. Ini bapaknya insya Allah rela. Ustadz Somad, anak saya lepas, tapi istri saya nggak ngizinkan Pak Ustadz. Kenapa bapak nggak menceramahi istri bapak? Saya termasuk suami yang takut istri Pak Ustadz. Saya sudah coba ngasih tahu dia, Pak Ustadz, izinkan anakmu mak, dia nanti yang akan menjadi amal jariah kita. Terus apa jawabnya Pak? Enak aja kamu ngomong, yang ngandung kan saya, yang nyusukan saya. Kalau kamu mau ngirim anak ke sana, kandung anakmu. Ibu, saya ini anak pertama, adik saya laki-laki, kami bersaudara cuma 2, anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak adopsi. Tapi almarhumah ibu saya rela mengirim saya ke Mesir, 4 tahun baru pulang kampung. Setelah itu pergi lagi ke Maroko 2 tahun. Ketika di akhir hayatnya saat umurnya 70 tahun, saya bilang ke dia, Mak, saya mau ke Sudan. Nanti kalau saya tinggal di Sudan selama 2 tahun gimana? Apa kata dia? Saya mau mancing dia, kira-kira dia berani atau tidak? Apa kata dia? Pergilah kamu ambil S3 ke Sudan. Masalah aku mati di rumah ini, dimanapun mati. Kalau mati kata Allah mati, aku bahagia karena dapat amal jariah. Ibu, berikan semangat Anda masuk ke pondok pesantren, berikan dia semangat. Kalau meninggalkan anak di pesantren, katakan kepada dia, belajar Islam di sini nak, kau akan menjadi dai menyebarkan agama Allah, kau akan menjadi penolong agama Allah, kau dibanggakan Rasulullah. Begitu. Ini kadang ibu-ibu kalau meninggalkan anak di pesantren sering pulang ya. Kalau mau nangis jangan pas di pondok, nangisnya tegarkan di sini, kuatkan semangat. Apa sudah keluar sampai di jembatan, baru nangis di situ. Lihat sungai itu ke bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kami ini akan menghadap Allah, para habaib, para abah guru, kita semua akan menghadap Allah yang akan melanjutkan dakwah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Tuh anak muda pakai sorban, nih calon para alim, calon ulama kita, Masya Allah. Luar biasa anak-anak muda. Tuh ada anak muda di belakang, dia nggak pakai sorban, nggak pakai peci, calon menteri olahraga. Luar biasa. Nah, ini semuanya nanti mereka punya kenangan. Hari ini kita sedang membuat kenangan untuk anak-anak kita. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, mereka bercerita ke anak-anaknya, ayah dulu waktu masih kecil di kampung ayah, maulid Nabi jalan penuh. Siapa penceramahnya waktu itu ya? Siapa ya? Oh lupa. Oh ya ingat. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Ayo Ustaz Somad, Ustaz Somad. Dari Riau dia, orang Sumatera. Di mana Ustaz itu sekarang ya? Udah mati, udah meninggal. Mereka pun nanti akan membuat yang sama. Sebagaimana kami kecil dulu maulid jalan penuh.
dia pun juga akan membuat yang sama seperti yang kita lakukan hari ini insya Allah. Mereka tidak sekedar diceramai, tapi melihat bukti yang nyata. Masya Allah, sudah lebih 7.30, sudah 7.45. Padahal janji sama jamaah tadi 30 ke sana, 30 ke sana. Yang sana diam, yang sini pun diam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilapan dan kesilapan. Al-Fakir Abdul Somad, kurang adab, kurang akhlak, kurang sopan, kurang santun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudi memaafkan. Terima kasih, mohon maaf. Bulan Maulidur Rasul, Rabiul Awal, di mana saja ada acara maulid, datang, dengar, diam, ikuti. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.